Aku mau cerita di detik-detik terakhir ketika akan pindah dari Jepara. Karena suatu hal, aku bertemu dengan seseorang, sebut saja Doni. Dia mengendarai motor NMAX miliknya. Rambutnya lebih panjang dari rambutku. Pertama kali jalan, dia mengajakku ke angkringan, tempat yang belum pernah jadi tongkronganku, meskipun sudah hampir 5 tahun di Jepara. Pertemuan kedua kami kali ini akan berlanjut ke pantai. Di sore hari, senja yang begitu indah seakan terlewatkan, karena aku dan dia asik berbicara. Kami tidak berdua, ada beberapa temannya yang juga bersama kami. Sesekali kami bernyanyi dengan musik gitar yang dimainkan oleh temannya. Lagu yang aku tahu berbeda jauh dengan lagu yang dia sukai. Semua lagu yang aku nyanyikan saat itu dihina sama dia. Dasar manusia bucin, katanya meledekku. Hari semakin gelap, kami berdua pulang, dan sebelum mengantarku, dia mampir ke pom bensin. Saat kami berada di belakang motor terakhir yang juga isi bensin, aku refleks turun dari motor. Kok turun? Tanyanya. Hah? Kataku belum mengerti. Ngapain turun? Kan ngisinya dari depan. Katanya tersenyum. Maaf, aku kuno. Kataku jujur. Karena emang ini pertama kalinya aku diajak jalan naik motor NMAX. Kami semakin dekat. Setelah sampai kos pun, dia mengirim lagu yang katanya lagu kesukaannya. Aku mendengar tanpa menghayati lagu itu. Setelah beberapa hari, dan tibalah aku berangkat untuk meninggalkan kota Jepara. Dia tidak bisa mengantarku karena bekerja. Aku pun tidak memaksa. Hanya 1 minggu untuk aku bisa senyaman itu pada seseorang. Setelah 2 tahun berhenti membuka hati pada siapapun. Kami tidak berhenti komunikasi, meski jauh. Hingga suatu hari dia kembali mengirim lagu indie, lagu yang katanya mewakili perasaannya saat ini. Kali ini aku mencoba mendengarkan lagunya, memahami setiap lirik, dan entah kenapa aku menjadi ngantuk. Tak ada kalimat yang lebih dari mewakili isi hatimu selain lirik ini, Mas. Tanyaku pada dia. Ya, emang itu perasaanku saat ini, jawabnya. Aku menyukaimu dan belajar menyukai semua hal yang kamu lakukan, Mas. Balasku pada chat WA kami. Dia kemudian membalas, jadilah dirimu sendiri ya. Setelah membaca balasan darinya, aku kembali membalas chat WA-nya. Aku tidak menjadi orang lain ketika belajar menyukai dunia orang lain. Aku pikir, saat kita memutuskan menyukai orang lain, saat itu kita juga harus bisa menerima segala yang orang lain itu juga sukai. Jawabku. Benar. Perlahan aku mulai menyukai lagu-lagu indie yang sering dia kirim. Salah satu lagu yang masih melekat adalah yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati. Kalian bisa dengarkan di YouTube. Kemudian ada lagu indie dari Dialog Senja berjudul Lara. Lagu ini juga bagus banget. Entah kenapa aku merasa pengetahuanku tentang seni masih begitu kurang. Ada jutaan karya yang aku belum pernah tahu. Bahkan dia memperkenalkan aku dengan balancing art, sebuah seni yang gak semua orang bisa. Dia bilang, setiap benda punya titik tumpuh. Berulang kali aku mencoba menindihkan batu ke batu lainnya, tapi tidak bisa. Sedangkan dia bisa membuat gelas berdiri di atas gelas lainnya. Lalu di atas gelas yang menindih didirikan HP. Kemudian didirikan benda yang lebih besar daripada benda sebelumnya. Hingga tumpukan benda itu menjadi pemandangan yang begitu indah. Percayalah, aku kagum dengan karya tangannya. Cara dia memainkan gitar seakan jarinya terbuat dari karet. Begitu lincah. Butuh puluhan tahun agar aku bisa seperti dia. Itu pun
kalau aku berlatih keras. Selain itu, dia juga ahli dalam menggambar atau melukis. Bukan hanya itu, dialah yang mengajarkan aku cara mengedit video. Dia begitu baik untuk aku yang hanya singgah dalam hidupnya. Aku percaya, selalu ada hal baik yang bisa kita pelajari saat bertemu dengan seseorang. Semua yang datang, pada akhirnya akan pergi, hanya menunggu waktu. Aku berterima kasih pada seseorang yang memberi aku banyak inspirasi. Meski ada air mata yang jatuh ketika kenyataan menjelaskan bahwa sampai kapanpun kami tidak akan bisa bersama.